Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjawab tentang soal UAS sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan berguna. Kemudian untuk fungsinya dari sistem operasi, yaitu mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada suatu waktu Anda menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer Anda, dan dengan demikian beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU dan memori serta media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan normal. Kemudian karakteristik sistem operasi open source. Untuk sistem operasi open source menyediakan pengembangan yang bebas bagi penggunanya. Hal ini diterapkan dengan terbukanya akses untuk source kode sistem operasi. Fitur utama dari karakteristik free open source adalah kebebasan dari user untuk menggunakan software sesuai keinginannya untuk apapun yang mereka inginkan pada beberapa komputer dalam situasi yang tepat secara teknis. Memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan tentu saja meliputi improvisasi, perbaikan bugs, memperbesar fungsinya dan dokumentasi pengoperasiannya. Kemudian sistem operasi yang open source juga akan memiliki kecenderungan disusupi malware lebih kecil karena celah keamanan juga dapat diatur sedemikian rupa oleh pengguna. Untuk karakteristik sistem operasi closed source, yaitu sistem operasi closed source sendiri tidak menyediakan akses source kode dan hanya menyediakan model binary. Closed source sistem operasi juga merupakan sistem operasi yang mempunyai lisensi, yang artinya hanya dapat dikembangkan oleh developer terkait dan penggunanya akan berbayar. Kelemahan sistem operasi jenis ini adalah pengguna dalam mengatur keamanan sistem hanya mengandalkan perangkat utilitas yang sudah tersedia secara default saja. Untuk contohnya ya, sistem operasi closed source yaitu Windows dan ada Macintosh ya.
Sini ada gambar skema dasar sistem komputer. Ada beberapa alur ya di sini. Di sini ada peralatan masuk, peralatan keluar, port masukan keluar, kemudian ada pemrosesan, ada memori utama, ada bus kendali, dan bus alamat, serta ada bus data. Ini adalah gambar skema dasar sistem komputer. Kemudian, apa itu perangkat input, proses, output, dan memori? Yang pertama, perangkat input. Dikutip dari buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi karya Wing Wahyu Winarno, perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Perangkat input langsung adalah perangkat digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga resiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain keyboard, perangkat penginti, mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen, mikrofon, scanner, webcam, dan lain-lain. Kemudian untuk perangkat proses, apa sih perangkat proses? Perangkat proses adalah peralatan atau komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Sehingga data yang telah diproses oleh perangkat proses akan ditampilkan kepada pengguna komputer atau manusia. Seluruh perangkat proses tersebut akan bekerja secara bersama dengan dukungan perangkat input-output lainnya. Contohnya Central Processing Unit atau CPU ya. Kemudian Video Graphic Adapter. Untuk selanjutnya perangkat output. Apa sih perangkat output itu? Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Jadi perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contohnya dari perangkat output antara lain adalah monitor, speaker, printer, amplifier, proyektor. Kemudian perangkat memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memiliki terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Untuk contohnya yaitu USB, compact disk atau CD, dan lain sebagainya. Kemudian cara menginstal Windows 10. Cara booting Windows 10.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah siapkan DVD atau flash disk installer Windows 10. Pastikan Anda mempunyai DVD installer dan instalasi Windows 10 Anda terhubung supaya Anda dapat menginstal Windows 10. Kemudian tuang DVD atau hubungkan flash disk installer Windows 10 di PC atau laptop Anda. Jika belum mengunduh installer Windows 10, Anda bisa mengikuti instruksi pada https://www.microsoft.com/n/us/perangkat lunak download Windows 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah buka menu Start, klik ikon window di sudut kiri bawah layar atau tekan tombol Win, kemudian klik ikon Power, kemudian pilih Restart. Kemudian selanjutnya tekan dan tahan tombol Del atau F2 buat masuk ke pengaturan BIOS. Kemudian masukkan key yang ada pada personal komputer Anda. Setiap personal komputer mungkin memiliki key yang ada pada komputer Anda. Anda bisa membaca kitab manual komputer buat mengonfirmasi key BIOS komputer Anda. Kemudian klik ke tab boot atau boot option. Pilih perangkat yang akan pada boot. Buat flash disk, pilih opsi removable device option. Untuk DVD, pilih opsi drive CD-ROM. Kemudian tekan tombol plus atau F5 hingga opsi boot Anda timbul. Baik opsi buat removable device atau CD-ROM drive, simpan pengaturan Anda menggunakan tombol F10 lalu Enter. Personal komputer Anda akan menyimpan perubahan dan merestore personal komputer Anda. Kemudian tunggu hingga personal komputer Anda terselesaikan merestart. Selesainya itu, personal komputer Anda siap buat beralih ke Windows 10. Kemudian cara install Windows 10-nya yaitu klik next bila ada notifikasi pop-up yang muncul. Kemudian klik install now, masukkan key Windows 10 Anda, lalu klik next bila Anda tidak memiliki key Windows 10. Lalui step ini serta klik next pada sudut kanan bawah layar. Kemudian klik tombol accept dan klik next buat menyetujuinya ketentuan penggunaan. Klik upgrade untuk mempertahankan arsip, software, serta pengaturan Anda. Sebaliknya, klik custom untuk memuat ulang dan menginstal Windows 10. Tunggu proses instalasi. Proses instalasi ini mampu merogoh ketika 1 jam bahkan lebih ya. Ikuti instruksi setting di layar komputer Anda. Setelah Windows 10 diinstal di personal komputer Anda akan bisa menyesuaikan pengaturannya. Misalnya, daerah Anda, bahasa pilihan Anda, pengaturan lokasi, dan lain-lain sebagainya. Selesainya Anda menyelesaikan proses ini, Anda akan dibawa ke desktop personal komputer Anda. Anda pula bisa mengeklik Express Setting buat mengatur Windows 10 dengan pengaturan yang direkomendasikan. Demikian jawaban dari saya untuk tugas sistem operasi
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.